Assalamualaikum. Kali ini saya lagi penasaran sebenarnya. Soalnya ada satu pelanggan yang minta diputus karena alasannya koneksinya sering terputus. Masalahnya kalau memang iya, di server saya sendiri saya lihat aktivitasnya ada gitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu apakah memang benar ada koneksi buruk atau bahkan terputus yang terlewat oleh saya, yang tidak termonitor oleh saya di mikrotik saya. Jadi begini, awalnya memang ada koneksi terputus itu karena ada kabel fiber optik yang terputus dan saya menunggu kabel datang. Akhirnya beberapa hari lah untuk perbaikannya. Namun setelah itu saya coba cek, itu berjalan normal, tidak ada gangguan. Namun setelah dilakukan penagihan bulanan, itu katanya mau dicopot, dan dengan alasan yang pertama itu karena koneksinya jelek, sering terputus atau sering disconnect. Dan yang nomor 2 karena kurang terpakai saat ini, karena katanya anaknya saat ini jarang pakai handphone gitu. Kalau alasan yang kedua itu alasan pribadi ya, saya menerimanya. Dan sebetulnya untuk pemutusan arus tuh, pemutusan atau berhenti berlangganan itu saya tidak mempersulitnya gitu loh. Meskipun ya seharusnya saya selalu bilang ke pelanggan baru itu kalau pemutusan itu minimal 6 bulan. Karena apa? Karena untuk biaya pemasangan sendiri dan lain-lain itu kalau misalkan kurang dari 6 bulan itu intinya mungkin bisa minus, atau saya belum, atau plus gitu, kata orang Sunda mah plus itu. Jadi nggak untung nggak rugi gitu loh. Tapi sebetulnya sih nggak masalah kalau ada kalau memang konsumennya kekeh pengen terputus. Cuman alasannya itu karena koneksi buruk. Ini yang jadi saya penasaran. Karena apa? Karena beda. Kalau alasannya alasan pribadi karena memang jarang digunakan, itu tidak berbuntut. Nanti kalau misalkan karena jelek, nanti akan berbuntut. Nah, nanti kan seperti gini. Nanti tetangga-tetangganya bertanya, ini kenapa dicopot wifi-nya? Oh, jelek. Nah, itu kan dengan tidak sadar itu akan menurunkan nama jaringan saya. Meskipun memang jaringan saya tidak bagus gitu. Memang saya pikir saya tidak bagus karena pakai alat juga seadanya dan lain-lain. Cuman ya penasaran saja gitu. Langsung saja kita lihat. Karena saya sudah pakai Grabs. Jadi di mikrotik itu kan ada tool yang namanya itu Grabs. Itu fungsinya untuk memonitor, jadi menyimpan gitu. Ada riwayat dia memakainya itu rata-rata berapa, kecepatannya berapa gitu loh. Nah, di situ saya lihat ternyata untuk mingguan, hari sampai saat ini hari Jumat ya, itu dari 7 hari ke belakang saya lihat ada koneksi. Meskipun memang tidak, trafficnya itu tidak besar, karena memang yang satu pelanggan ini sering memutuskan kalau memang nggak dipakai itu sering mencabut routernya gitu. Dan saat ini juga dicabut. Nah, saya sudah suruh untuk dikoneksikan kembali untuk saya cek gitu, karena penasaran. Nah, kita akan lihat grafiknya di tool mikrotik, tool Grabs. Kita akan lihat per minggunya, per harinya, per jamnya gitu. Di sini ada. Nah, ini
grab konsumen saya ya. Di sini terlihat ini untuk daily grab 5 menit average, jadi rata-rata 5 menit. Ini yang saat ini koneksinya dia sedang putuskan, dia cabut routernya. Nah ini untuk yang mingguan weekly grab ya, 30 menit average. Nah ini dari hari ke harinya ada dia pakai gitu loh, ada koneksi meskipun ya kecil, kayak misalkan hari Rabu ini kecil. Kameranya agak kurang fokus ya. Oke, ini yang bulanan. Yang bulanan week 38 nggak ada karena saya baru mengaktifkannya minggu belum lama ya. Oke. Nah, ini untuk yang tahunan di bulan September, Oktober. Oke. Dan ini menurut saya sih memang tidak bisa 100% akurat ya. Tidak bisa 100% karena banyak faktor juga kenapa bisa kecil pemakaiannya, karena memang dia pakainya kecil atau ada gangguan gitu loh. Makanya saya penasaran dan saya meminta kepada konsumen itu sebelum diputus untuk menghidupkan, dan saya akan coba cek kalau memang dia berkenan. Ya kalau tidak apa boleh buat kita lakukan pencabutan jalur. Kebetulan di sebelahnya saya mau, sebelah rumahnya ya, dekat rumahnya itu saya mau pasang hotspotan saja daripada tarik kabel lagi, gulung kabel lagi itu agak berapa. Kebetulan fiber optik hampir 300 meteran saya tarik, ya hampir 200 meter lah, 200 meteran saya tarik, itu lumayan membutuhkan waktu juga tenaga kalau saya gulung. Dia berlangganannya juga belum lebih dari 6 bulan, kayaknya sayang di tenaga ya, sayang di tenaga kalau saya gulung lagi dari nol gitu. Nah, makanya saya kebetulan ada sebelahnya itu ada warung, saya mau pasang aja buat voucheran di sana. Oke, ini di sini nanti saya akan update lagi kalau memang dia berkenan untuk menghidupkan routernya, apakah pingnya normal atau tidak. Itu kita akan lihat. Oke, segitu aja dari saya. Ini mungkin sharing aja, pengalaman aja buat teman-teman RT RW-net. Apakah sama gitu, pernah mengalami hal yang sama seperti ini? Bisa diceritain di kolom komentar ya, buat bagi-bagi ke teman-teman yang lainnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini seperti yang saya bilang di video sebelumnya, saya akan memperlihatkan satu pelanggan yang ingin berhenti berlangganan karena alasan koneksinya buruk. Saya lihat di sini dia, setelah saya suruh untuk mengaktifkannya kembali ya, saya di sini dia lagi beraktivitas normal gitu. Ini dia lagi dipakai nih. Ini sepertinya normal. Makanya saya kaget ketika bilang koneksinya buruk, saya kaget gitu. Apakah memang benar buruk atau seperti apa? Oke, kita akan coba meyakinkan dengan cara kita ping. Kita ping timeoutnya di 100 timeoutnya di 100. Oke, kita akan lihat. Nah ini timeout ini, bahkan tidak ada timeout, tidak ada ini apa, kita lihat pingnya, bahkan tidak ada timeout sama sekali loh. Udah saya udah pakai cepet ini 100. Ini berarti baik gitu. Kaget saya. Tuh. Ini saya pakai 10 nih, baru kelihatan kalau ada 10 ini pasti kelihatan. Soalnya ini kan cepet banget ya. Pasti bakal ada lah. Stop. Kalau saya pakai 100 apalagi 1000 ya. Yang standar itu sebenarnya 1000. Standar itu sebenarnya 1000. Jadi nah, ini tidak ada koneksi yang jelek gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, mungkin ya karena dia mungkin untuk bilang ingin putus karena kurang terpakai, tapi ditambahin bumbu-bumbu seperti itu supaya
apa ya, ya entahlah, saya tidak mau menebak-nebak, saya tidak mau berasumsi. Yang pasti kenyataannya, buktinya sudah saya temukan dan tidak ada masalah. Jadi kalaupun ada yang bilang kedepannya karena koneksinya jelek, nah di sini saya sudah punya data gitu. Jadi berbicara itu lewat data, fakta gitu kan. Kalau cuman asumsi, apalagi asumsi yang dibuat-buat supaya saya tidak bicara konsumen saya membuat-buat ya, mungkin karena ada gangguan yang saya sudah beritahukan ketika waktu itu pemutusan, ada yang putus, mungkin dia pikir itu saya kurang tanggap atau seperti apa, saya tidak mengerti sih. Yang pasti saat ini koneksinya cukup baik. Oke, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.